Ya, kita harus cerdas ya, karena yang dihadapi ini adalah mantan penguasa yang masih powerful. Iya. Yang walaupun sudah dilaporkan tapi lama diprosesnya, tapi giliran melaporkan cepat diprosesnya. Jadi sekedar bayangan Sobat Daerah sekalian. Oh ya, tamu saya dulu. Muhammad M. Rizal Fadil lah. Luar biasa kan. Luar biasa ya Kang Rizal. Baru aja gabung-gabung TPUA langsung dijadikan sasaran bidik. Jadi Sobat Daerah sekalian, tadi mungkin mengikuti breaking news bahwa Kang Rizal hari ini diperiksa di Bareskrim Mabes Polri ya. Jadi Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri terkait dengan laporan dari TPUA yang diwakili oleh Profesor Dr. Egy Sujana, SHMSI, terkait intinya adalah penggunaan dokumen palsu berupa ijazah. Yang saya ingat yang bisa dikenakan itu pasal-pasal KUHP mengenai pemalsuan dokumen. Tapi lucunya nggak ada undang-undang ITE-nya, cuman undang-undang KUHP saja, yaitu pasal-pasal yang terkait dengan ancaman hukumnya 6 tahun, 7 tahun, dan 8 tahun. Itu yang saya ingat Kang ya. Jadi sangat beralasan untuk ditahan. Kalau ukurannya begitu ya kan. Cuma kan tidak ada equality before the law biasanya kan. Kalau sono cepat nahan, sini nggak bisa nahan-nahan. Kang, mungkin bisa diceritakan ya. Secara eksplorasi ya. Apa saja yang ditanyakan, tapi mungkin kronologis ya. Jam berapa datang, kemudian jam berapa diperiksa, kapan selesai, kemudian pertanyaan apa saja, kemudian hal-hal penting apa saja yang mau di highlight. Silakan Kang. Terima kasih. Ya, dekat Kang. Nah, lurus Kang. Kira yang pertama datang jam 10 udah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan gitu kan. Kalau saya jam 10 Pak Medi itu jam 1. Medi Juniarto ya. Juniarto dan Pak Rustam Effendi jam 2:30. Oh, dan mereka berdua masih diperiksa? Masih diperiksa sekarang kan. Waktu kita kesini masih diperiksa. Ya. Nah, kemudian ya diterima atau selidiki begitu kan, karena penyelidikan ini penyelidiknya adalah Kompol Iwan Hermawan yang di depan saya tuh. Nah, kemudian mulailah pertanyaan dengan legal standing dulu gitu. Jadi PUA ini apa sih kepentingannya? Itu kan mengadukan karena ini DUMAS ya, pengaduan masyarakat. Ya kita jawab ini adalah bagian dari peran serta masyarakat gitu kan dalam penegakan hukum. Itu kan, dan ikut berkontribusi untuk kalau orang melanggar hukum ya harus kena sanksi hukum gitu. Jadi intinya begitulah, itu peran serta walaupun masyarakat. Walaupun ini bukan delik aduan. Bukan delik aduan, tapi itu bagian dari pengaduan masyarakat. Nah, TPUA itu bagian dari masyarakat. Gitu. Partisipasi dalam penegakan hukum ya. Itu. Oke, silakan. Kemudian yang kedua, setelah itu kerugian yang didapat. Kan kerugian, karena harus ada unsur kerugian rupanya gitu di delik itu dapat menimbulkan kerugian gitu kan. Nah, kerugiannya ya kita sebut kalau ijazah palsu seorang presiden ya kerugiannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu kan. Kemudian juga ya segala produk. Dispesifikasi nggak kerugian yang dimaksud itu? Ya enggak, mungkin tadinya mau ke material, tapi kita lihat semua kebijakan termasuk APBN, termasuk pajak gitu kan. Jadi bisalah kita kaitkan ke aspek kerugian materialnya kalau mau dikejar. Kemudian saya sampaikan juga Bang Refli, saya secara pribadi juga rugi gitu. Kenapa rugi katanya kan? Ya kan dulu saya pendukung Prabowo, saya bilang 2019. Gitu kan. Kemudian kan dikalahkan oleh Jokowi. Sementara Jokowi tidak memenuhi syarat. Gitu. Seharusnya dia tidak boleh jadi kompetitor. Kan gitu. Saya dirugikan. Wah, itu keren tuh. Itu keren. Poin penting gitu kan yang saya sampaikan. Baru yang ketiganya masuk ke kelihatannya ke pasal tadi 263, 264, 266 itu kan sebelum ke undang-undang Sisdiknas gitu.
yang arahnya siapa yang memalsukan gitu kan. Yang memalsukan kalau menurut saya untuk yang skripsi itu Jokowi gitu, karena skripsi itu dibuat oleh yang bersangkutan gitu kan. Jadi si pemalsu itu, pelaku itu Jokowi. Mungkin saja ya ada lagi yang membantu-bantunya. Tapi gitu dia pembantu. Dia penanggung jawab. Ya kan, maksudnya yang orang lain. Yang lain pembantu gitu kan. Tapi kalau skripsi itu nggak bisa orang lain gitu kan. Kalau ijazah beda gitu. Katakanlah ijazah nanti mungkin masuknya ke 266 menyuruh gitu kan, memasukkan ke dalam akta otentik gitu, atau bisa dia menjadi penyerta gitu kan, bisalah pada keterlibatan lain gitu. Tapi yang 263 berkaitan dengan memalsukan, yaitu Jokowi menurut saya gitu. Sampaikan sih kan dia tanya siapa yang mau kenapa diadukannya ini gitulah masyarakat, ya itu kalau skripsi. Nah, kemudian keterlibatan itu lalu siapa lagi itu yang kemungkinan bisa menjadi pihak. Ya saya sampaikan, kalau lihat kan ini dugaan kan gitu namanya juga. Itu rektor UGM Pratikno. Oke, gitu. Bukan rektor yang dulu. Yang dulu waktu zamannya Jokowi ya Pratikno itu. Karena ini juga dia indikasinya cukup banyak kan, campur tangannya soal politik, soal akademik gitu kan, sampai pernah menggiring Ganjar didukung oleh forum rektor, kemudian digeserkan ke Prabowo gitu kan. Ya, artinya, dan dia adalah tim sukses lah tanda kutipnya Jokowi waktu dari mulai wali kota. Gitu. Jadi sejak wali kota dulu ya. Wali kota dulu. Jadi padahal ASN dia. jadi hal yang layak kalau kita masuk dugaan dia terlibat banyak gitu. Disebut namanya kan gitu, Pratikno. Gitu. Nah, itu soal. Kang, ini sebentar ya. Kang. Ada satu hal. Apa yang Kang Rizal sampaikan di penyelidik ya, bukan penyidik kan? Penyelidik. Itu boleh nggak sebenarnya disampaikan ke publik? Ya, saya kira nggak masalah. Nggak masalah ya. Kita disclaimer dulu kan. Ini kan betul. Ini kan keterbukaan kan? Iya, nggak apa-apa. Bahkan kalau seharusnya BAP itu kan boleh dipegang oleh kita seharusnya. Atau apalagi cuma sekedar klarifikasi. Apalagi sekedar klarifikasi. Ya, gitu termasuk kalau kita mengatakan menyebut Pratikno itu bukan berarti sudah pasti ini azas praduga tak bersalah. Dugaan, dia tanya juga, dia tegaskan soal dugaan yang kita nggak bisa memastikan gitu kan. Ya termasuk Jokowi juga dengan ijazah palsu atau skripsi palsu itu kan dugaan gitu, yang akhirnya nanti pada ujungnya itu appeal-nya minta Bareskrim untuk melakukan uji forensik atas skripsi dan atas ijazah Joko Widodo. Oke, udah itu. Tapi nanti ujung itu kan opininya ya. Cerita dulu kan. Iya. Satu tadi legal standing, yang kedua kerugian, apalagi? Ditanya. Yang ketiga yang tadi itu unsur-unsur delik 263, 264, 266 sampai yang kedua 68 Undang-Undang 20 2003. Saya bacakan dulu Kang ya, biar punya gambaran ya. Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat. Pasal ini menjerat siapa saja yang membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, kewajiban atau pembebasan utang atau yang dapat digunakan sebagai bukti suatu perbuatan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah itu surat itu asli. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun. Ya. Oke, jadi seolah-olah surat itu memalsukan surat. Dan ijazah itu bisa kita anggap surat ya. Karena itu dokumen sebenarnya kan bahasa lainnya. Pasal 264 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat atau dokumen. Nah, jelas. Yang bersifat otentik atau memiliki kekuatan hukum yang tinggi seperti akta notaris, sertifikat utang atau surat-surat dagang. Pelaku pemalsuan surat otentik ini dapat diancam hukuman penjara paling lama 8 tahun.
Jadi surat otentik itu termasuk ijazah ya? Ijazah. Ya. Kalau yang tadi lebih spesifik sebetulnya ke skripsi. Oke, yang tadi ya, surat-surat tadi. Pasal 266 ya. Pasal 266 KUHP mengatur tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Nah, siapa yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta tersebut seolah benar diancam hukuman. Iya. Ya, jadi ini let's say ada yang akta otentik tapi kemudian ya tadi gambarnya diedit apa-apa gitu. Mungkin ya. Siapa yang nyuruhnya? Siapa yang nyuruhnya? Kan nggak mungkin rasanya misalnya seandainya Jokowi sendiri yang melakukannya kan? Mungkin dia menyuruh pasti. Ya, oke silakan. Nah, tambahannya gitu itu kan. minum digeser sedikit, Pak. Kang. Sini. Nah, biar enggak ini. Oke. Ada di situ penggunaan gitu kan. Kapan katanya penggunaan itu? Nah, penggunaan itu ketika mendaftar ke KPUD waktu di Solo menjadi calon wali kota gitu kan. Kemudian di Jakarta Cagup dan waktu Pilpres ke KPU. Jadi sudah digunakan gitu. Jadi unsur digunakan kena gitu. Jadi bukan berarti kerugian ada, penggunaan ada, pemalsuan ada, menyuruh pemalsuan ada gitu kan, membantu ada. Jadi sebetulnya ingin memenuhi unsur-unsur delik itu. Gitu. Oke, terus lagi Kang, apa lagi Kang yang ditanyakan? Ya saya kira itu yang pokoknya ya kayaknya yang pokok itu ditambah yang 268 68 Undang-Undang Sisdiknas itu soal pasal 68 68 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikenakan pidana penjara ataupun pidana dan seterusnya. Nah itu maksudnya. Mungkin UGM atau orang-orang yang membantu pemberian gelar dan pemberian ijazah. Gitu. Jadi sudah kenanya di situ gitu. Nah saya tambahkan yang nggak ada di surat panggilan itu ke penyelidik. Pak tambahkan Pak pasal 69 gitu. Soal 69 itu jelas penggunaan ijazah, penggunaan gelar akademik. Gitu. Jadi itu yang belum masuk akhirnya dia tambahkan gitu. Gitu. Tapi sebenarnya ada juga tambahannya Kang, pasal 35 Undang-Undang ITE. Ya, karena Undang-Undang ITE itu yang dibidikan kepada apa? Kepada teman-teman ini. Kan dia bilang gini. Pasal 35 Undang-Undang nomor 11 mengatur tentang manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap otentik. Kan bisa juga. Jadi ijazahnya itu atau kan dokumen elektronik kan skripsi kan? Iya. Gitu-gitu dia ada perubahan dan lain sebagainya kan itu kan tujuannya dianggap otentik kan? Nah ini penjara 12 tahun dan atau denda 12 miliar. Tapi kalau yang mungkin skripsi gitu kan surat gitu. Belum ke ITE. Tapi kalau sudah disampaikan mungkin ada kan yang diakses di diakses. Yang ETD itu kan ETD Electronic Thesis and Dissertation. ETD. Kan, ETD kan. Itu gak dihilang-hilangkan itu. Itu ETD. Betul, kan. Kena itu. Nah, kena UGM berarti. Pasal 32 juga bisa sebenarnya. Pasal 32 tadi dianggap otentik kalau yang pasal 32 menghilangkan sama sekali. Itu kena itu menghilangkan. Jadi ada yang menghilangkan atau yang menimbulkan seolah otentik. Oke, Kang. Terus Kang, apa lagi Kang? Penggunaan apa lagi ya? Maklum udah tua. Gitu. Mungkin bisa apa ya? Itulah intinya intinya itu gitu kan. Baru saya opini-opini. Pertama saya pernah sih diperiksa di Bareskrim itu antara pemeriksa Pak Medi, yang dua lainnya sama pemeriksa ini sama orangnya atau berbeda? Kelihatannya sama karena ada dua orang, tapi yang satunya sedang keluar kota katanya, jadi ditangani oleh seorang saja. Tinggal seorang. Selama proses pemeriksaan itu mereka konsultasi ke atas enggak ya? Kelihatannya enggak.
Enggak ya. Tapi keluar masuk. Oh, keluar masuk. Iya, ya kan sambil yang ini ngetik itu keluar. Oke. Biasalah walau alam apa yang kan nggak jelas. Karena kalau dulu zaman saya itu ada konsultasi juga dia. Oh, kalau ini nggak eksplisit ya. Iya. Terang-terang. Jadi konsultasi kira-kira mau terima apa enggak ini dan lain sebagainya sih. Oke. Gimana sikap petugas, baik ya? Kira baik-baik saja. Baik saja. Enggak kemudian dia menunjukkan. Kelasnya kelas bareskrim. Ya bareskrim kan? Lah. Dan yang diperiksa bukan maling ayam. Iya. Yang diperiksa seorang intelektual ya kan, yang kritis ya dengan kekuasaan. Oke, pertanyaannya adalah ini kan pengaduan resmi TPUA, bukan pengaduan, laporan Dumas ya. Pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang disampaikan. Tapi sudah surat perintah penyelidikan gitu. Oke. Jadi bukan hanya keterangan biasa, ini penyelidikan ini gitu. Sudah pertanyaan saya adalah kapan itu disampaikan pengaduan itu, Dumas itu? Itu tanggal 9 Desember 2024. Dan baru ditindaklanjuti 9 April. 9 April itu namanya laporan informasi. Mungkin setelah dikaji jadi laporan informasi. Belum laporan polisi. Belum, baru laporan informasi, kemudian surat perintah penyelidikan tanggal 10-nya. 10-nya. Oke, jadi sebenarnya sudah pro justisia ini. Sudah pro justisia. Kalau sudah ada SP lidik itu pro justisia itu. Oke, karena itu ini nggak bisa begitu saja hilang. Nggak bisa itulah harapan kita gitu kan. Sampai ada terakhir itu Bang, sampai kita ini harus ada uji forensik gitu. Oke. Itu pentingnya karena menunjukkan jangan sampai hilang begitu saja gitu. Sampai ke situ. Kan yang mengadukan itu TPUA ya. TPUA. Sebagai organisasi atau orang individu-individu yang mengadukan. Saya kira itu kan tim ya. Sebenarnya dia kejar juga badan hukumnya apa gitu kan, legal standing tadi. Kita bilang ini kan tim pembela gitu kan. Mungkin sifatnya ad hoc aja gitulah. Bukan organisasi yang ajak gitu. Ya gitu. Makanya ini mah tinggal itu juga bagi-bagi tugas kok. Ini Pak Egy gitu, Pak Egy. Anda wakil ketua ya, ketua ya gitu, simpel saja karena ini tim. Gitu. Bukan begitu. Organisasi ya, bukan lembaga. Bukan lembaga resmi yang. Oke. Nah, jadi berarti bisa dibilang pengadunya itu perorangan warga negara bisa, kelompok perorangan. Kelompok perorangan warga negara yang menamakan dirinya sebagai tim. Kan biasa kita di pengadilan kan, tim pembela apa, tim pembela gubernur Sumatera apa gitu. Kan nggak diperiksa juga, mana itu SK timnya kan nggak ada. Yang penting kan kalau kita kan surat kuasanya kan yang makanya tarik ke belakang ini kan peran serta masyarakat. Gitu. Oke, jadi jangan dipersulit peran serta masyarakat itu ya. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa apa yang kita mungkin separuh opini ya. Kalau ada informasi oke juga. Kenapa tanggal 9 Desember baru kemudian ditindaklanjuti tanggal 9 April dan kemudian menjadi penyelidikan di 10 April. Nah, itu coba sementara Jokowi kalau tidak salah tanggal 30 April diperiksa, 30 April juga 30 April melaporkan, hari itu juga diperiksa. BAP langsung di BAP. Dan sebagai laporan polisi langsung. Silakan. Jadi nampaknya waktu pertama kan waktu pengaduan kita melampirkan bundel soal pengadilan gitu kan. Setelah itu kan masuk bundel pengadilan Gus Nur Bambang Tri gitu. Yang itu yang pertama masuk sehingga mungkin sebagai bukti bukti saja. Jadi mundur lah, belum ke yang sekarang gitu. Nah, kemudian pada tanggal 20 Maret kita tambah dengan 7 bukti. Itu yang sekarang gitu. Itu video-video gitu Bang yang termasuk yang kata Rismon dan sebagainya gitu ya. Tapi kelihatannya itu juga nggak begitu gitu menurut saya mah. Baru setelah tanggal 7 April kita masukkan bukti yang disebut informasi atau keterangan dari anaknya Sumitro. Karena itu kelihatan kita lampirkan langsung perbandingan bahwa ini
dugaan palsunya kuat sekali gitu. Yang Sumitro pakai U dan pakai OE. Pakai OE gitu kan. Dan itu di situ ada keterangan anaknya itu tentang bapaknya itu gitu. Lalu lihat tanda tangannya juga beda gitu lah. Mungkin ya kita nggak tahu lah, dari situ menjadi nggak bisa enggak gitu. Ini harus selidiki. Maka tanggal 9-nya jadi laporan informasi, tanggal 10-nya surat perintah penyelidikan gitu. Surat perintah dimulai penyelidikan. Tapi surat perintah penyelidikan ya. Tapi kata dia juga tadi, ini kan formalnya. Jadi bukan berarti kami tidak bergerak gitu, kata Bareskrim. Kan kita bergerak senyap. Itulah apa ada ungkapannya bahwa tidak mulai dari sekarang katanya ini. Syukur saja kalau benar gitu. Gitu. Tapi memang secara tanggal ya kita bisa menyaksikan kan. Jadi baru dipanggil Kang Rizal tanggal 6. Sementara untuk laporan Jokowi tanggal 8. Nah, jauh. Beda 2 hari doang. Padahal laporannya udah jauh tanggal 9 Desember. Untung didahulukan. Saya kira memang disetting gitu ya, dikoordinasikan. Jangan ini dulu didahulukan gitu ya. Tapi ini menjadi konsekuensi gitu berdasarkan opini gitu kan. Bahwa selesaikan dulu yang Bareskrim gitu. Pertama lebih dahulu pertama, yang kedua pidana memang pokoknya ini. Jadi palsu atau asli dulu. Ini pohon utamanya ibaratnya. Pohon utamanya. Belum cabang-cabang. Yang cabangnya kan yang gitu. Bagaimana ada penistaan, bagaimana ada penghasutan gitu kan, bagaimana ada fitnah. Kalau yang pokoknya belum diketahui asli atau palsu. Ya kalau udah jelas ini, maka pokoknya kalau cabangnya bisa gugur. Bisa gugur otomatis itu. Oke, Kang ya. Sekarang coba kita analisis. Ada tambahan lah untuk ini. Tambahan untuk yang ini dulu. Sebelum kita lompat tanggal 8 nanti. Ya, saya kira yang ini kita kan minta tambahan apa? Tambahan yang ke-1 menurut saya tadi itu uji forensik. Supaya nggak berhenti dan nggak begitu aja ini formalitas. Sampai ke situ loh gitu. Uji forensik atas terus. Atas skripsi dan jasa satu itu kan. Yang kedua, kita minta juga rektor yang sekarang Profesor Ova Emilia SPOG itu, dan dekan gitu kan, dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta itu kan, itu diperiksa atas dugaan obstruction of justice. Karena dia sudah menyatakan asli, berkeyakinan ini asli, dia sebagai lembaga yang resmi. Tapi kan kalau gitu. Obstruction of justice itu nggak banyak tuh untuk hukumannya. Ya nggak apa-apa, yang penting pidana. Sebenarnya bukan obstruction of justice, turut serta. Tapi bisa masuk turut serta. Iya, bisa turut serta kan. Iya. Gitu. Cuman dia tidak masuk di proses awal gitu kan, jadi dia hanya menjelaskan yang kemudiannya, berarti dia telah menghambat proses penyelidikan berikut gitu. Itu yang mungkin. Tapi kalau dia terikut konspirasi bukan hanya menghambat. Bisa jadi nantinya. Dia bisa dikenakan undang-undang ITE kan. Bisa undang-undang ITE, betul Bang, undang-undang ITE yang kenanya, yang pastilah tadi undang-undang tadi itu. Kedua itu kan, yang menganggap ini otentik atau dihilangkan kan begitu kan. Pasal 32 dan 35 tadi. Iya, 32 35 bisa kena. Terus yang ketiga saya bilang, ini ada dokumen yang juga masuk itu sebagai bukti soal apa itu, bukan podcast juga ya, dia menyampaikan sendiri walaupun sendiri gitu kan, podcastnya Guru Gembul. Yang menyatakan bahwa soal pembuatan ijazah itu sudah sangat terbuka gitu. Jadi kita minta Bareskrim menyelidiki gitu kan, bagaimana proses-proses pembuatan ijazah, skripsi gitu kan, juga sampai ke transkrip nilai, sampai ke nilai-nilai itu bisa dipesan. Gitu. Dan di situ disebut universitasnya ada UGM. Gitu. Tolong ini selidiki Bareskrim gitu, karena untuk juga membersihkan nama UGM, membersihkan nama UGM. Artinya semua lah institusi yang ada itu kok begini sudah. Dan itu cukup dengan bukti-bukti. Saya sampaikan tuh bukti-buktinya gitu. Oh, ini nomor AP-nya bisa dihubungi. Yang Guru Gembul itu ya? Guru Gembul, banyak Guru Gembul itulah gitu.
Oke, Kang. Banyak hal ya ini menarik ini. Nanti siapa lagi yang akan diperiksa setelah ini? Setelah Setelah Kang Rizal. Dia nggak menyebut, tapi biasanya kan begitu. Kalau kita sudah menyebut nama itu, berarti nama-nama itu harus ditindaklanjuti gitu. Nah, kita menekankan juga soal Pak Rismond dan Pak Roy gitu kan, soal untuk diperiksa. Karena dari mana begitu kan kita punya keyakinan tentang palsunya skripsi dan ijazah. Ya ini dari analisa ini, dan itu sudah masuk loh ke bukti ke Bareskrim. Sudah kita masukkan semua gitu. Berarti dengan nama-nama itu terus diulang-ulang harus dipanggil. Dan kelihatannya Pak Dr. Rismond Roy Suryo sangat menunggu gitu kan untuk bisa dipanggil. Nah, dalam pertanyaannya paling gampang kan, ijazah aslinya kan sudah diperlihatkan ke polisi. Waktu dia melapor ke Polda Metro kan, kan tinggal diperintahkan untuk dihadirkan ijazahnya. Kemudian diperiksa Rismond sebagai ahli kan? Betul. Kalau sekarang bisa itu. Bisa. Kalau dia menolak berarti dia obstruction of justice lagi gitu. Betul. Kalau yang pertama kan ada dua tuh, ijazah skripsi. Kita bilang fokusnya dua aja dokumen. Itu kan yang skripsi dan yang ijazah. Yang skripsi itu Dr. Rismond dan Dr. Roy sudah lihat. Gitu kan. Sudah nyentuh, sudah memfoto. Jadi nggak bisa disebut lagi nggak bisa informasi dari gitu. Jadi sudah itu yang ijazah yang belum kan gitu, karena ijazah terus disembunyikan oleh Jokowi sendiri itu mah gitu. Siapapun untuk dihadirkan. Nah, mungkin sekarang jadi berikutnya ya harus dihadirkan Jokowi. Kalau memang ini proses penyelidikan harus tuntas gitu. Nanti sampai gelar perkara bergeser ke penyidikan misalnya gitu, atau penetapan juga bisa kelak. Menarik ini ya. Kita bergerak kepada pengaduan. Tapi sebelum pengaduan itu, pengaduan Jokowi. Laporan ya. Kalau menurut feeling Kang Rizal ya, ini akan bergerak sampai kemudian ke tahap pengadilan, ya kan? Paling tidak ke kejaksaan dan kemudian ke pengadilan. Ataukah ini cuma omon-omon saja, cuma untuk menghibur-hibur saja dan lain sebagainya, proses yang Kang Rizal lalui ini. Kira tergantung kekuatan yang Bareskrim juga. Kalau yang Bareskrim ini desakan juga publik juga pengawasannya kuat, mendorong, mungkin bisa memperlemah proses yang ada di Polda atau di Polres gitu, karena menjadi sangat rasional dan berdasar hukum kan kalau didahulukan yang ini. Cuman yang tentu kita khawatirkan yang itu gencar, yang ini formalitas gitu. Atau paling sialnya seperti Gus Nur dan Bambang Tri terutama, ketika dibutuhkan untuk menjadi saksi sudah ditahan dulu, ditangkap dan ditahan. Padahal kita butuh Rismond, Roy Suryo untuk memeriksa keaslian dokumen itu kan. Jadi mungkin itulah masuk ke ranah politik sebenarnya gitu. Jadi ini pertarungan ini bukan semata-mata pertarungan hukum gitu. Ini juga pertarungan politik, berarti partisipasi politik publik itu dibutuhkan gitu. Untuk apakah menyerah begitu saja dengan kekuasaan politik yang mengotak-atik hukum, atau kita melakukan perlawanan gitu. Di hukumnya lawan. Padahal ini sudah jelas kita melakukan upaya ini berdasarkan due process of law, kan? Kita menghormati prinsip negara hukum, tidak menggunakan parlemen jalanan dan lain sebagainya. Kalau dia belokan berarti kembali lagi ini negara kekuasaan, bukan negara hukum gitu kan, begitu. Memang belum tentu Pak Jokowi salah, tapi yang penting diproses dulu kan. Proses dulu, bahkan secara berimbang gitu ya. Yang kita dorong kan sampai ke uji forensik. Itu artinya sampai situ aja dulu lah. Gitu kan, sehingga nanti semua mengandung risiko dari situ. Baik Pak Jokowinya maupun kita semua. Karena saya ingat Kang, di pengadilannya Gus Nur dan Bambang Tri, itu pengacara atau penasihat hukum Gus Nur dan Bambang Tri sampai ngomong begini, hadirkan ijazah aslinya. Kalau ijazah aslinya memang hadir, kurang lebih saya dengar dari Husni, udah hukumlah terdakwa ya kan.
Tapi nggak pernah dihadirkan, tapi tetap dihukum juga. Bahkan tuntutannya maksimal 10 tahun dan hukumannya 6 tahun sampai kemudian inkrahnya 4 tahun gitu ya. Jadi Kang Rizal sebenarnya in between ya, di satu sisi ragu tapi di sisi lain berharap ada gugatan atau gerudukan masyarakat opini publik ya. Karena menurut saya juga Kang Refli, ini kan suatu proses yang panjang. Yang tadinya Pak Jokowi itu sembunyi. Gitu kan, nggak muncul dia. Tiba-tiba gitu kan dia muncul, apapun alasannya lah, gitu. Ini menunjukkan bahwa perang semakin terbuka, gitu. Makanya di dua perang hukum, ayo jalan lah, gitu kan. Tapi perang politik juga jalan. Ya, perang politik itu opini aja. Opini. Karena tidak boleh ada kerusuhan fisik kan. Kerusuhan yang di media sosial itu bukan kerusuhan ya, jangan lupa ya. Itu putusan MK. Tapi perang politik itu juga perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Gitu. Terutama penegakan hukum yang sewenang-wenang ya kan. Begitu. Oke, nah Kang Rizal ya. Bagian ini kita selesaikan ya. Nah, sekarang kita melompat ke bagian tanggal 8 nanti. Cepat sekali prosesnya. Cepat. Tanggal 30 dilaporkan. Pak Jokowi langsung diperiksa hari itu juga. Saya dengar ada 35 pertanyaan begitulah. Ya kan? Wah, enak sekali, beda banget ya kan? Karpet merah langsung. Padahal ini cuman ibarat batang, cuma rantingnya doang. Yang dilaporkan Kang Rizal tuh pohon utamanya. Ini rantingnya cepat sekali di entertain ya kan? Lalu Kang Rizal sudah dipanggil. Ya kan? Pertama ya kayaknya. Pertama mungkin ini karena belum ada lagi yang dengar dipanggil selain bersama Kurnia, advokat, kemudian Sinaga dan Sentana. Nah, itu kalau saya lihat, saya baca di surat panggilannya, itu lokus deliktinya di Jakarta Selatan. Itulah yang menyebabkan Kang Rizal nggak masuk. Karena yang dilaporkan itu RS, kemudian T, ET, dan K. T dan ES. T, ES, dan K. K Kurnia. Pertanyaan saya adalah, ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Karena yang diduga, yang dilaporkan itu sudah bakal diperiksa. Dan pasal yang digunakan agak little bit tricky. Pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Dan pasal yang 32 dengan ancaman 8 tahun. Padahal pasal itu nggak ada yang relevan sama sekali. Karena kan penghinaan. Tapi kan zaman dulu nggak peduli. Habib Rizik mau banyak masanya 160 tahan dulu. Walaupun nggak terbukti pasal itu nggak apa-apa, tapi udah ditahan duluan. Nah, apa yang ingin Kang Rizal sampaikan melihat ini ya? Kok sudah mengarah? Kalau K itu betul-betul Kurnia. Dia main pinggiran. Kan yang menjadi sorotan kan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa. Tapi tiba-tiba ada ES dan K ini. Dan K yang ujungnya ini yang duluan digarap dalam tanda kutip. Plus Sentana yang itu lokus deliktinya katanya Jakarta Selatan. Silakan. Ya, saya kira memang betul ini kan tadi pertarungan antara langkah-langkah Barreskrim dengan yang di Polda Metro Jaya kan begitu, antara laporannya Jokowi dengan Jokowi yang dalam tanda kutip dilaporkan. Jadi memang antara melaporkan dan yang dilaporkan. Laporan dilaporkan beradu. Antara aktif dan pasif lah. Walaupun banyak sekali pasukan-pasukan yang lebih banyak pada posisi yang Pak Jokowinya yang melaporkan di Polres-Polres yang berbagai daerah kan begitu. Jadi ada kekuatan-kekuatan lain yang dia bangun gitu kan. Jadi kalau menurut saya itu tadi kan jadi masuk ke area perang terbuka dalam konteks hukum gitu. Jadi ini kan jadi perhatian karena ini soal ijazah palsu ya, kita berharap juga di ruang akademik juga ikut
ikut punya kepedulian gitu, bukan hanya di UGM tapi banyak akademisi lah gitu kan, guru-guru besar mulai juga jangan diam saja karena ini sudah menyangkut ke integritas gitu kan, dan mungkin kapasitas dan segala macam lah yang berhubungan dengan perguruan tinggi. Bahkan kita sudah dorong juga ini menteri gitu kan, menteri Dikti dan Saintek gitu kan, karena dia punya lembaga yang bisa memeriksa gitu perguruan tinggi, bahkan bisa memberi sanksi gitu kepada perguruan tinggi itu. Ini dan ada tim evaluasi kinerja perguruan tinggi gitu. Jadi seharusnya dia bergerak nih gitu. Jadi itu juga appeal ya, kalau appeal ya appeal lah gitu. Pokoknya semua elemen ini sekarang ditantang untuk bisa melakukan kebersamaan penelaahan sampai kepada pemulihan. Oke, pencarian kebenaran ya. Pencarian kebenaran, karena ini menyangkut prinsip ini, kejujuran, kebenaran, keadilan. Ya, gitu, jadi sebenarnya kita tidak mempermasalahkan nanti bagaimana tindak lanjut setelah terbukti dokumen itu palsu, tapi yang paling penting buktikan dulu aja palsu asli, itulah pertanyaannya itu dulu gitu. Jangan soal sampai nanti memaafkan itu urusan lain lah gitu. Mungkin sampai lebaran lagi baru maaf-maafan. Tapi ini itu dulu. Makanya tadi Bareskrim uji forensik dulu ini gitu kan. Jangan sampai nanti ada ikut luar negeri malah bisa saja. Iya, padahal yang terjadi adalah ahlinya bersedia diperiksa anytime. Ya. Jadi tidak ada halangan sesungguhnya. Gak ada halangan, betul. Gak ada halangan. Sebenarnya ini tinggal kemauan politik dan kemauan hukum. Kalau ini terjadi pada masa pemerintahan yang lalu, lewat sudah. Lewat. Mungkin tadi sama lah dengan apa yang kasus-kasus yang kita khawatirkan. Tapi muncul sedikit harapan karena pemerintahannya beda. Gitu aja gitu. Dan minimal laporan polisinya, laporan masyarakat Dumasnya, pengaduan masyarakatnya diproses. Diproses, jadi tinggal sudah ada lidik. Mau berhenti di mana? Gitu. Ketika memang tujuannya adalah soal dugaan ijazah atau skripsi palsu. Jadi, ya sampai di situ temukan dulu. Ngarang kalau seandainya dibilang bahwa tidak cukup bukti, itu ngarang pasti. Ngarang. Saya kira nggak ada alasan yang bisa diterima kalau apalagi tidak cukup misalnya bukti. Atau ini bukan pidana. Iya. Ya apa kalau ini bukan pidana? Yang namanya pemalsuan ya pidana. Pemalsuan dokumen kan. Pemalsuan dokumen. Dan itu tuntutannya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bahkan 12 tahun kan. Di Undang-Undang ITE 8 tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini, sebenarnya kan yang paling banyak untuk kena Undang-Undang ITE 35 dan 32 itu justru pihak Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi, benar. Misalnya kader PSI itu kan. Iya. Kan dia dia menyebarkan paling tidak membuat itu seolah-olah otentik. Iya, harus dikejar itu. Harus dikejar juga. Kejar, nggak bisa. Nanti apa alasannya nggak ngejar? Iya, gitu padahal kan? Dia yang mengatakan itu otentik dan itu pula yang kemudian membuat Rismond dan Roy melakukan penelitian. Itu, jadi saya kira itu harus itu sampai ke situ, baru bacaan objektivitas terjawab. Luar biasa. Jadi kalau kita nih tertawa ini bukan tertawa senang, separuhnya prihatin juga dengan bangsa ini ya. Apalagi Kang yang mau disampaikan soal terkait dengan melaporkan ini kan. Tadi kan dilaporkan, ini melaporkan. Jadi melaporkan maksudnya kita dalam perspektif Jokowi lah. Jokowi ya. Ya saya kira ya itu tadi sebenarnya Jokowi sudah mau keluar gitu ya. Jadi kalau boleh dikatakan mas selama ini nggak pernah kepanasan. Sekarang kepanasan keluar gitu ya. Jadi yang disebut tadi ayo kita sekarang bukti-buktian gitu kan, ayo kita bukti-buktian dan semua mengandung risiko. Pak Jokowi mengandung risiko atas upayanya ini gitu. Apa sebenarnya kalau dari segi risiko gitu kan, ini dari segi hukum gitu kan, dia melaporkan kalau ada tidak terbukti kan dia yang berbalik. Ini risikonya kalau tidak terbukti cuman begini, itu kan kita mengandaikan sebuah penegakan hukum yang fair. Kalau kita bicara tentang penegakan hukum yang fair,
maka tidak ada yang akan kena yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu. 310, 311 nggak ada karena dia atas nama kepentingan publik kan. Kemudian kalau dia gunakan undang-undang ITE pasal 27A itu Pak Jokowi masih pejabat publik loh. Menurut putusan MK pejabat publik nggak boleh mengadukan pencemaran dan lain sebagainya. Iya. Kalau gunakan pasal 32, 35 itu jaka sembung naik ojek nggak nyambung. Nah itu pula menurut saya yang menyebabkan Pak Jokowi turun langsung. Ketika yang lain-lainnya menggunakan 160 KUHP pasal penghasutan. Kita sudah bilang di mana penghasutannya? Kausalitasnya kagak ada ya. Gak ada. Tapi sekali lagi kalau Anda berkuasa Anda kan bisa semena-mena itu masalahnya. Ya ini saya kira hukum alam sunatullah juga sih gitu ya. Kita selalu begitu kekuasaan. Tapi kalau sudah kekuasaannya sudah seperti memuncak, sebetulnya itu tanda jatuh. Ya gitu kan. Ini seperti tadi Jokowi sembunyi, ngeles, nggak pernah kan melakukan hal yang sangat serius. Muncul ngadu. Yang sering disebut juga kan masuk dalam jebakan. Dari sisi lain bisa itu. Gitu kan dalam pertarungan ini. Nah, kemudian fenomena tadi bahwa kekuasaannya bukan berada secara formal di tangan Jokowi sekarang. Tapi begini, kalau kita bicara the worst scenario Kang ya. Tiba-tiba masalah pelaporan tindak pidana pemalsuan dokumen Pak Jokowi ini lama sekali. Muter-muternya lama ya kan. Cuman mau ke baris yang ini duluan. Nah yang ini duluan. Cepat sekali dijadikan tersangka. Dan the very worst skenario-nya, the worst one itu kalau tiba-tiba ditangkap tahan. dengan alasan pasal 3235 soal terbukti apa enggak itu awah gelap terserah ya kan. Maka nanti pengadilan kan tidak membuktikan ijazah palsu atau tidak. Pengadilan hanya membuktikan apakah Anda menghina, Anda kemudian mencemarkan, Anda kemudian ngutak-ngatik dokumen atau soal akta otentik atau menghilangkan dokumen dan lain sebagainya. Jadi sampai kiamat itu tidak pernah bisa ada forum membuktikan ijazah Pak Jokowi. Belum lagi nanti pengadilan perdatanya bilang kami tidak berwenang dan kuncinya sudah dikasih tahu Pak Mahfud. Sudah. Walaupun dibantah mati-matian oleh Dr. Taufik. Pak Mahfud nggak bisa membedakan antara wan prestasi sama PMH perbuatan melawan hukum katanya. Kalau wan prestasi iya perlu kontrak antara yang kita gugat dan yang digugat. Tapi ini kan orang yang bicara mengenai ada aspek kepentingan publiknya. Nah kalau sudah begitu, what should you do? Bukan I do. Apa yang akan Anda atau teman-teman lakukan? Ya bukan skalanya mungkin tingkat nasional lagi. Menurut saya ini harus dibawa juga ke forum internasional gitu. Apa yang disebut misalnya Dr. Roy minta bahwa uji forensiknya di Singapura, misalnya gitu kan, atau bisa saja nanti lembaga-lembaga riset internasional sudah bisa kita jalin hubungan gitu kan untuk bisa melakukan pemeriksaan sebatas yang bisa dia lakukan dan dia punya opini terhadap itu. Ambil polanya OCCRP lah, gitu kan bisa saja nanti atau High Commission of Human Rights gitu kan untuk misalnya menggeser Gibran gitu kan itu pakai human rights itu gitu kan High Commission yang sudah menyatakan Gibran itu pelanggar HAM itu. Jadi Gibran pelanggar HAM dalam ini jadi menurut High Commission of Human Rights Indonesia melanggar HAM termasuk negara pelanggar HAM. Gitu kan. Alasannya Jokowi cawe-cawe dalam proses Pilpres. Dan yang kedua lolosnya Gibran. Nah mungkin yang dimaksud itu adalah proses di MK itu. Berarti sudah ada tuh gitu kan opini internasional. High Commission of Human Rights itu sudah menyebut begitu Indonesia ini negara pelanggar HAM di masa pemerintahan Jokowi kan gitu. Ya ini juga sebetulnya menolong
deklarasinya Purnawirawan itu gitu kan yang 8 itu sampai ke Gibran kenapa gitu kan. Salah satunya sebetulnya adalah ini sudah menjadi isu internasional gitu. Nah, bagaimana juga kasus ini bisa menjadi isu internasional? Saya kira pengaruhnya cukup besar itu. Ya, apalagi ini kan ibarat orang Jawa bilang cetowelo-welo ya. Maksudnya cetowelo-welo bahwa ada 2 proses hukum yang sebenarnya pohon utamanya harus dijalankan terlebih dahulu. Gitu. Itu yang pokoknya. Karena saya dengar teman-teman misalnya atau ya mereka yang dituding bilang soal ijazah palsu nggak keberatan kalau seandainya memang tidak terbukti. Tapi ini masalahnya buktikan dulu asli atau tidaknya. Oke, begitu. Luar biasa, Kang. Kita bacakan dulu ya aspirasi dari Sobat RH sekalian ya. Ada beberapa banyak sekali ini aspirasi dan kita juga alhamdulillah banyak ditonton orang juga ya. Iya. Karena mereka pengen tahu ini. Nanti setelah tanggal 8 diperiksa, itu lebih hot lagi, mampir lagi. Lebih dekat malah ya. Iya, itu lebih hot lagi. Oh, nanti diperiksanya di Polda Metro. Nggak jauh. Jakarta Barat. Iya. Oke, ini kita nanti Kang Rizal saja tanggapi secara umum kalau tidak ada yang spesifik dan kemudian closing. Karena sudah terlalu banyak ngeprank sehingga banyak masyarakat yang nggak percaya Jokowi. Ketawalah sebelum menangis, maksudnya nggak jelas. Temui pasti nggak punya ijazah juga, sama-sama penipu. Termul ya, Ternak Mulyono maksudnya ini ya. Tergugat sudah 2 kali WO di persidangan pengadilan Surakarta. Kalau di pertandingan bola tim lawan yang tidak datang jelas DWO. Oke. Yang asli itu insinyur kehutangan. Yang enggak dong. Oke, yang enggak dok. Oke. Semoga ini benar, tinggal usut siapa si Fufu Fafa. Solo kapan dipanggil ya. Jangan diatur Polri buat kerja. Oke. Jokowi kita tidak mengatur tapi kita menghimbau, berharap. Masa nggak boleh ya kan? Kan kita nggak punya tangan juga untuk ngatur. Yang punya tangan ngatur tuh Jokowi atau Prabowo gitu. Tapi masih percaya bahwa Jokowi masih punya kekuatan. Ini saya tanya. Sebagai analis saya mengatakan sudah berkali-kali kan sebagai analis. Tapi kan secara faktual kita nggak pernah tahu kan gitu. Jokowi berlindung dari kekuasaan yang masih dimilikinya ya. Jokowi beberapa kali dipanggil tidak datang di pengadilan Surakarta. Mestinya hakim menugaskan panggil paksa karena sudah melecehkan hukum ya. Ini pengadilan Surakarta ini waktu Gus Nur dan Bambang Tri ini sebenarnya. Yang dipanggil mah yang itu yang terakhir Pak Dr. Taufik. Ya, kalau Dr. Taufik panggil kan 2 kali yang mediasi. Ya, gitu. Untuk mediasi ya. Mediasi 2 kali kan. Gitu. Gak hadir nih. Padahal prinsipal harusnya hadir mediasi itu. Rakyat menyimak apapun yang benar atau salah ya. Suara Jokowi agak lain. Aku dengar kayak habis nangis Bombay. Oke, jangan terlalu juga menghina ya. Kalau mau aman Kapolri copot saja, itu soal aspirasi. Karena sudah terlalu banyak ngeprank. Oke, udah. Saya jumping up sampai terakhir aja biar. Nah, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi ini adalah bagian dari citizen lawsuit ya. Kemudian artinya Jokowi diduga melakukan, langsung dia lompat, melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan dokumen palsu untuk menjadi aparatur negara. Jadi penting Kang bicara mengenai citizen lawsuit ini. Kenapa? Karena gugatan warga negara ini dalam perspektif Mahfud MD nggak bisa dong. Padahal yang namanya citizen lawsuit ini yang sudah diterima di pengadilan Indonesia loh. Jadi kita gugatan perwakilan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Taufik itu dia gugatan perwakilan. Dia tidak punya masalah pribadi tapi dia mewakili kepentingan kita. Cuman memang satu orang. Cuman tetap dia citizen lawsuit dan masalah yang dimasalahkan adalah soal yang terkait dengan kepentingan umum. Saya nanti dimarahin oleh RH. Ini kebanyakan saya yang ngomong. Silakan Kang. Sebanyak-banyaknya ngomong. Gambaran tentang hukum itu harus memperhatikan kepentingan publik atau aspirasi masyarakat atau keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Kan undang-undang kehakiman menegaskan bahwa hakim harus kan memperhatikan perasaan keadilan masyarakat. Gitu. Jadi intinya mah
itu harus jadi fondasi filosofi gitu kan dalam penegakan hukum gitu. Jadi nggak bisa hukum itu berada di domain penguasa gitu sebetulnya gitu kan, sehingga ruang-ruang tadi, ruang-ruang perwakilan gitu kan bagi siapa yang bisa menyalurkan aspirasi hukum ini melalui lembaga-lembaga ataupun upaya-upayanya, itu yang harus dihormati gitu kan, harus bisa berkembang karena itu sangat konstitusional gitu sebetulnya. Kalau menurut saya mah kita mau menegakkan konstitusi tidak, mau menegakkan ideologi tidak, atau mau mengabaikan nilai-nilai itu. Jangan sampai ada pertanyaan apa sih kelemahannya seorang yang sudah tidak punya rasa lagi, yaitu ya mungkin dia menjadi man without values gitu, udah nggak punya nilai lagi. Nah kalau sudah tidak punya nilai lagi, dia bukan orang Indonesia yang pantas hidup di sini. Nah, ini tidak aspek filosofis teoritis ya, tapi itu yang harus diperhatikan gitu. Walaupun bagaimana itu akan terus menjadi dasar menurut saya mah gitu. Kang, ya ini ada satu pertanyaan yang saya lupa tadi tanyakan. Sebelumnya orang ribut mengenai 4 orang yang diadukan, sampai dibela ya pakai deklarasi pembelaan. 1 namanya Roy Suryo, 2 Rismon Sianipar, 3 Rizal Fadila, 4 Dr. Tifa. Iya. Tapi tiba-tiba kenapa nama Rizal Fadila itu hilang? Gak tahu tuh. Dan Jokowi tidak mengadukan Rizal Fadila, tapi mengadukan ES yang diperkirakan Egy Sujana, dan kemudian K yang diperkirakan Kurnia. Walaupun sebenarnya kalau kita punya teori konspiratif, kalau 4 itu masuk kandang semua, selesai laporan yang di Bareskrim Mabes Polri-nya itu. Tapi silakan. Kok kenapa seorang Rizal Fadila tiba-tiba hilang namanya? Padahal favorit di mana-mana itu. Di beberapa Polres memang masih ada gitu kan nama-nama nama itu. Tapi kan belum diproses atau nggak diproses lah. Belum proses. Yang proses Polda memang tidak gitu kan. Cuman juga ada aneh kok kita yang langsung pertama jadi saksi. I see. Gitu. Jadi ini juga fenomena apa gitu yang sedang kita baca juga ini. Tapi kalaupun mungkin kesaksiannya bisa ditangkap secara fair, ya saya bisa meringankan teman-teman saya. I see. Kan gitu. Jadi walaupun nggak disebut. Tapi kan kalau kita mau jujur, kan memang yang paling inti yang harus diperiksa itu kan, kalau misalnya kita bicara tentang pencemaran laporan Jokowi kan, Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, Kurnia, Kang Rizal, mungkin tambah yang staf TPUA lainnya ya, mungkin Medi Juniarto, dan itu circle di situ saja maksud saya. Artinya ya orang lihat kebetulan yang menonjol kan Kang Rizal tuh yang barangkali bisa memberikan justifikasi mengenai video-video yang dilaporkan. Jangan-jangan apakah pernah saudara datang ke sini? Ya pernah. Apakah ini yakin saudara? Mungkin I don't know exactly. Sebatas itu mungkin bisa konteks saksi. Tapi kan tentu saja dalam rangka apa, kan pasti nggak akan cukup dengan peristiwa itu gitu kan. Nah ketika dalam rangka apa ya kita bisa menyampaikan gitu kan. Karena di sini Kang ya, seperti yang saya katakan tadi jelas undangan klarifikasinya itu untuk peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan. Nah untuk peristiwa di Jakarta Selatan itu ya jangan-jangan video Kang Rizal nggak ada. Makanya nggak ikut dilaporkan. Ya, makanya nanti paling kita juga kan ada relevan tidak relevan. I see. Gitu kan bisa saja ketika memang pertanyaan nggak relevan ya nggak bisa kita jawab itu nggak relevan. Cuma ngeri-ngeri sedapnya tadi ada hal lain yang barangkali kok Kurnia yang diperkirakan nama K itu diperiksa duluan. Kedua, bukannya beliau itu advokat yang membela dokter Roy, kemudian Rismon dan lain sebagainya. Ini apakah advokat kok ikut dilaporkan juga? Gimana? Ya itulah nanti itu jadi maksudnya kalaupun nanti kesaksian itu kan yang disebut tadi ada chart lah gitu kan bisa meringankan, ya kita akan berargumen gitu. Akan saya sampaikan nanti bahwa Kurnia atau Egy Sujana itu sedang dalam proses
membela klien gitu. Jadi kan di luar maupun di dalam persidangan, tidak hanya di dalam persidangan gitu kan. Karena kalau misalnya itu yang terjadi, Yakub Hasibuan kalau memang ijazah Jokowi nggak ada, bisa kena dia. Karena dia mengatakan udah lihat, ya kan. Tapi dalam konteks ini kita tahu dia sedang membela kliennya. Karena itu dia dilindungi oleh undang-undang advokat. Kita tahu diri kan gitu, tidak melakukan itu walaupun bisa. Karena kita tahu gitu. Tapi kalau dia mah nggak mau tahu. Gitu. Main seruduk saja. Ya terpaksa kita harus memperkuat pertahanan. Oke, gitu. Kang. Ini ada satu hal lagi ya. Ini pertanyaan yang barangkali sedikit personal. Yang diterima Pak Jokowi itu kan 3 orang. Kang Rizal, Kurnia, sama Damai Hari Lubis. Ya, wakil ketua TPU atau senior di TPUA. Yang saya dengar, Damai Hari Lubis tidak ngomong apa-apa waktu berhadapan sama Jokowi. Yang ngomong Kang Rizal sama Kurnia. Tapi kalau saya lihat cara Kurnia ngomong waktu kita interview itu, kan beda Sundanese style sama Sumatranese style, ya kan? Enggak sarah. Style kan? Iya, style kan? Style. Kalau Sundanese style kan halus, ya kan? Kalau Sumatranese style dianggap kasar. Tapi kan dianggap kasar ini kan dalam tanda kutip dalam telinga orang sini, orang Jawa. Karena kenapa saya bilang bisa begitu ngomong? Karena saya kuliah di Jogja, jadi begitu saya pulang, kok agak beda ya? Paham. Ya, jadi tahu bedanya lah. Kalau orang sana ya biasa sehari-hari begitu ngomong, gitu kan. Nah, makanya memang kita tidak boleh melihat kultur itu dari perspektif orang lain, harus melihat di dalam kultur itu sendiri. Bilang Palembang bilang kau itu ya, gimana kau itu baik kalau di Palembang gitu kan, gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, mungkinkah gaya Kurnia ngomong itu membuat JKW tersinggung, sementara gaya Kang Rizal ngomong yang halus, walaupun sambil ketawa-ketawa, walaupun keras tapi ketawa itu membuat JKW tidak terlalu tersinggung. Kalau Damai Hari Lubis nggak bisa tersinggung karena dia nggak ngomong, karena kan ada penutupan. Berarti kita sepakat atau tidak sepakat ya Pak? Kan gaya Kurnia kalau ngomong begitu. Nah, tolong mungkin ini bukan opini tapi perasaan. Ya, mungkin gitu ya, kalau saya juga tidak bisa menjawab langsung untuk ini ya gitu kan. Tapi mungkin bukan lihat Kurnia di saat bertemu dengan Jokowinya. Kalau saya tidak merasakan ada ketersinggungan Jokowi atas ucapan Kurnia di saat itu. Itu kira-kira masih semuanya sama lah, sama-sama kalau mau sama tersinggung, tapi bukan karena 1-2 orang itu gitu. Kondisi di situ ya. Mungkin faktor lain di luar gitu peristiwa itu, mungkin siapa Kurnia gayanya segala macam, menantangnya segala macam mungkin gitu kan. Kalau yang saya untuk yang ini mah enggak, tapi kan sudah masuk laporan yang lain gitu. Kalau yang Kurnia yang belum mungkin ketika lokus deliktinya dicari Jakarta Selatan, file Kang Rizal nggak ada. Nggak ada di situ, nggak ikut. Karena lokus deliktinya di Bandung. Bisa jadi. Mungkin bisa juga begitu ya. Ya sama seperti ini ya. Ketika Jakarta kan dia harus memilih. Kalau semakin banyak tempat dia laporkan, semakin lama pemeriksaannya kan. Misalnya dia bilang, wah ini seluruh YouTube yang ngomong tentang ijazah palsu dia periksa semua misalnya. Banyak sekali. Banyak sekali jadinya. Kalau saya misalnya ditanya, Kang Anda memberitakan tentang ijazah palsu misalnya, ijazah Jokowi. Saya kan tanya di konten yang mana. Ya pasti itu. Iya, di konten yang mana. Konten yang mana ya. Gitu. Karena kontennya banyak sekali dan Anda tidak bisa hanya stick di satu konten, ya kan? Saya mengatakan azas praduga tak bersalah, ya kan? Saya mengatakan belum tentu Jokowi salah dan lain sebagainya gitu. Justru kalau dia motong-motong informasi, saya bisa tuntut dia pasal 35 atau pasal 32. Kena juga. Ya kan dia motong-motong kan menghilangkan informasi. Informasi dia. Gitu. Iya. Tapi bahaya ya pasal 32 itu. Gimana bisa ketarik ke sana sini. Iya, dan ini tinggi lagi kan 12 tahun ya. Menurut saya bahayanya gini, dengan orang yang suka bikin short
Atau bikin TikTok. Kan motong-motong. Iya, motong-motong kan biar seru kan. Wah, misalnya Hercules ngomong, saya tidak takut sama Gatot. Padahal itu tidak direct. Saya minta maaf apa-apa gitu-gitu. Tapi begitu dipotong, diedit, jadi berbahaya. Sementara di kita juga kan sering mengadakan apa yang namanya short atau mengadakan yang namanya teaser. Teaser kan gabung-gabung tuh. Kalau cuma dilaporkan teaser doang susah. Iya. Wah, tapi kan Anda kan tidak dilindungi etika jurnalistik. Loh, saya dilindungi konstitusi nih. Kalau wartawan itu berlindung di Undang-Undang Pers, saya berlindung di Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ini peluang untuk uji material. Iya. Karena ini sudah bisa sangat membahayakan dan multitafsir nantinya. Gitu kan, saya kira harus segera masuk dulu ini. Padahal yang namanya material nanti itu. Orang film, ada teaser di film itu, ya kan sering sekali kan itu. Wah, dia bohong dia ini, motong-motong informasinya enggak. Jadi semua orang bisa menggugat nanti. Oke. Kira mulai dulu Bang. Menurut saya memasuk aja dulu uji material gitu kan, sehingga itu menjadi penghadang juga terhadap keleluasaan. Sama kita menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu masih menjadi pejabat. Karena itu dia tidak boleh mengadukan. Kan pejabat nggak boleh itu. Menggunakan pasal 27 itu. 27. Iya. Katanya ya nggak apa-apa 27 nggak boleh, tapi kan 3235. Berat ya. Jadi kita ini mencari sebuah kesalahan itu dibuat-buat kesannya ya kan. Kalau maling, kalau misalnya korup itu udah jelas. Kalau berpendapat itu dicari-cari berat banget kita. Oke, Kang. Siap. Closing statement Kang? Ya saya kira kalau saya sangat yakin gitu kan, satu ya kebohongan yang dilakukan gitu kan bisa saja untuk satu saat saja gitu, akan mendapat benturan di satu saat yang tertentu gitu. Jadi di samping sepertinya gitu kan Jokowi sudah sedemikian kuat bisa menafsirkan ini itu, tapi kalau berdasarkan keyakinan ya gitu, baik keimanan gitu kan, keagamaan kita maupun historisnya dalam kesejarahan kekuasaan dimanapun, ini tanda-tanda memang akan segera rontok. Oke, ya. Jadi kata kuncinya rontok. Rontok ya. Oke. Ya, saudara sekalian, itu dengan Kang Rizal Fadila ya, luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa menjambretnya lagi pada tanggal 8 setelah diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan Presiden atau mantan Presiden Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.